Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, pendengar setia dimensi lain? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungannya. Malam ini, kita akan kembali menelusuri sebuah kisah yang tak terlupakan. Kisah yang mungkin, tak semua orang berani untuk mendengarnya. Tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Mesin truk sudah nyala dari tadi. Suaranya berat, kayak orang tua yang dipaksa bangun tengah malam. Aku duduk di balik kemudi, rokok nyelip di bibir, belum sempat disulut. "Bang, jadi berangkat sekarang?" Suara kernetku, Bimo, terdengar dari bawah. Tangannya masih megang segelas kopi sachet. "Ya mau gimana lagi?" jawabku pelan. "Kalau nggak jalan malam ini, besok setoran nombok lagi." Bimo naik, nutup pintu dengan keras. "Pantura lewat alas roban ya, Bang?" Aku ngangguk. "Jalan biasa macet. Ini lebih cepat. Asal jangan lama." Di kantor ekspedisi tadi sore, mandor cuma bilang satu kalimat yang masih nempel di kepala. "Pokoknya barang nyampe. Urusan capek, urusanmu." Aku nyalain rokok. Asapnya muter di kabin yang pengap. "Lu tahu kan, Mo," kataku sambil ngegas pelan, "kita kerja bukan buat kaya. Biar dapur ngebul aja." Bimo ketawa kecil. "Yang penting masih bisa pulang, Bang." Kalimat itu bikin aku diam sesaat. Aku fokus ke jalan. Lampu truk nembus gelap. Pantura malam sepi, cuma sesekali truk lain lewat, klakson pendek, saling ngerti. Masuk kawasan alas roban, udara langsung beda. Lebih dingin. Kabut tipis turun pelan, nempel di kaca depan. "Bang, kenapa? Jam truk kok diem ya?" Aku lirik dashboard. Jarum jam berhenti di pukul 1.11. "Ah, paling jamnya soak," kataku, sok santai. "Fokus jalan aja." Radio nyala sendiri. Bukan musik. Suara kresek, lalu potongan kalimat orang tua, samar. Aku kecilin volumenya. "Bang, ini jalan kok sepi banget ya." "Udah, jangan banyak mikir," potongku. "Lewatin aja." Truk terus jalan. Kabut makin tebal. Dan entah kenapa, perasaan pulang terasa jauh. Kabut makin tebal begitu kami benar-benar masuk alas roban. Bukan kabut biasa. Ini yang nempel, lengket, bikin lampu truk kayak disedot gelap. Jarak pandang paling cuma belasan meter. "Bang, ini kok sunyi banget ya?" Bimo nyeletuk. "Namanya juga hutan," jawabku singkat. "Jam segini orang waras udah tidur." Aku nurunin kecepatan. Mesin truk ngeluh, nadanya berat. Jalan aspal di depan kelihatan basah, padahal nggak hujan. Pohon-pohon di kanan kiri berdiri rapat, hitam, kayak dengerin. Radio tiba-tiba nyala lagi. "KRRSSHH. Sopir, sopir, ojo mandek nang kene." Aku refleks banting volume sampai mati. Bimo nengok ke aku. Mukanya pucat. "Itu barusan, bahasa Jawa, Bang. Paling radio nangkep sinyal nggak jelas," kataku. "Lu kebanyakan mikir." Padahal jujur, jantungku juga nggak enak. Radio itu nggak pernah rusak. Dan suara barusan terlalu jelas buat dibilang gangguan. Truk terus maju. Tapi rasanya aneh. Kayak jalan ini nggak berakhir. Tikungan demi tikungan, tapi pemandangannya sama. Pohon sama,
batu sama, bahkan bekas cat putih di pinggir aspal itu, sama persis. Bang? Apaan lagi? Kita dari tadi muter nggak sih? Aku banting setir sedikit, kesal. Lu kira gue nggak bisa nyetir? Bimo langsung diam. Tangannya megang dashboard, kuat banget. Nafasnya pendek-pendek. Beberapa menit kemudian, lampu truk menangkap sesuatu di depan. Cahaya kuning redup. Warung? Bimo berbisik. Aku nyipitkan mata. Harusnya nggak ada warung di sini. Tapi cahaya itu nyata. Warung kecil, papan kayu tua, lampu minyak bergoyang pelan. Perutku mules. Bukan karena lapar. Karena entah kenapa. Aku ngerasa, kalau berhenti di situ, jalan pulang bakal makin jauh. Aku berhentiin truk beberapa meter sebelum warung itu. Mesin masih nyala, tapi nadanya nggak stabil, kayak batuk. Lampu depan nyorot papan warung yang catnya udah pudar. Tulisan tangannya nyaris nggak kebaca. Bimo nengok keluar jendela. Bang, kita turun gak? Aku lirik jam dashboard lagi. Masih di pukul 1.11. Gak gerak sedetik pun sejak tadi. Bentar, kataku. Gue cek HP dulu. HP aku angkat. Layar hitam. Aku pencet tombol power, gak respon. Bimo juga nyoba HP-nya. Sama. Sinyal hilang sih wajar, katanya pelan. Tapi ini mati total. Aku narik napas panjang. Paling baterai drop. Udah, jangan panik. Padahal aku tahu, sebelum masuk hutan, baterai masih setengah. Dari arah warung, ada suara sendok diaduk. Ting, ting. Pelan, teratur. Kayak orang lagi santai, bukan lagi tengah malam di hutan. Assalamualaikum. Suara itu datang dari balik warung. Tua, serak, tapi ramah. Bimo refleks jawab. Waalaikumsalam. Aku nengok tajam ke dia. Lu ngapain jawab? Bimo kaget. Refleks, bang. Dari balik warung, muncul lelaki tua. Pakai jaket lusuh, sarung dilipat setengah. Senyumnya tipis. Silakan mampir, Le, katanya. Sopir capek, kopi anget ada. Aku heran. Pak tahu dari mana kita sopir? Orang tua itu ketawa kecil. Lah, yang lewat sini ya sopir semua. Jawabannya masuk akal. Tapi entah kenapa, rasanya nggak pas. Aku lirik kaca spion. Kabut makin tebal. Jalan di belakang truk udah nggak kelihatan. Bimo nelen ludah. Bang, cuma ngopi bentar nggak apa-apa, ya? Aku diam. Perut lapar. Mata berat. Kepala pening. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk alas roban, aku ngerasa waktu benar-benar berhenti. Akhirnya aku matiin mesin. Suaranya berhenti mendadak, ninggalin sunyi yang tebal. Sunyi yang bikin telinga berdengung. Cepet aja, kataku ke Bimo. Ngopi bentar, habis itu jalan. Kami turun. Tanah di sekitar warung becek, tapi nggak ada bau tanah basah. Aneh. Kayak tanah lama yang nggak pernah kena hujan. Lampu minyak di warung itu goyang pelan, padahal angin nggak kerasa. Di dalam, cuma ada 2 bangku kayu panjang dan 1 meja kecil. Di pojok, termos air panas sama kaleng kopi sachet. Duduk sini, Le, kata si bapak tua.
Biar anget dulu badannya. Aku duduk, badan rasanya berat. Capeknya kayak dobel. Bimo duduk di seberangku, matanya mondar-mandir. Bapak itu nyeduh kopi. Gerakannya pelan, rapi. Dari mana? Tanyanya santai. Jakarta, jawabku. Mau kemana? Semarang. Dia ngangguk, seolah rute itu udah biasa. Lewat sini jangan lama-lama, katanya. Jalan ini nggak suka yang buru-buru. Aku nyengir kecut. Kita justru lagi ngejar waktu, Pak. Bapak itu senyum lagi. Kali ini lama. Waktu, katanya pelan. Di sini, waktu kadang suka istirahat. Kopi diletakkan di depan kami. Panasnya nggak ngebul. Aku seruput. Rasanya pahit, tapi anehnya bikin dada hangat. Bimo bisik pelan, hampir nggak kedengeran. Bang, ini kopi kok nggak dingin, nggak panas. Aku mau jawab, tapi bapak itu keburu ngomong. Kalian santai aja. Subuh juga masih lama. Aku spontan nengok keluar. Pak, emang sekarang jam berapa? Dia menatapku lurus. Matanya gelap, tapi dalam. Masih malam, jawabnya singkat. Aku ngerogoh dompet, naruh uang di meja. Pak, berapa kopinya? Bapak itu dorong uangku balik. Gak usah bayar, katanya. Nanti juga ada gantinya. Kalimat itu bikin tengkuku dingin. Dari luar warung, kabut makin rapat. Dan entah sejak kapan, aku nggak dengar lagi suara hutan. Aku baru sadar ada orang lain pas bangku kayu di sebelah kanan agak berderit. Seorang laki-laki duduk di situ entah sejak kapan. Jaketnya tebal, warnanya kusam, bau solar nempel kuat. Sendiri aja, Bang? Tanyanya sambil ngaduk kopi. Aku sama Bimo saling lirik. Tadi nggak ada orang, bisik Bimo. Berdua, jawabku ke laki-laki itu. Lu dari mana? Dia nyengir. Senyumnya capek. Dari Cirebon, katanya. Mau ke Surabaya. Aku otomatis ngangguk. Rute umum. Lama? Lama banget, jawabnya. Harusnya semalam nyampe. Aku berhenti nyeruput kopi. Semalam yang mana? Dia mikir sebentar, keningnya berkerut. Ya, semalam. Kok bingung sih? Bimo mulai gelisah. Bang, jam berapa sekarang? Tanyanya ke orang itu. Orang itu nengok ke bapak warung. Masih malam, kan Pak? Bapak warung ngangguk pelan. Masih. Dari tadi juga. Aku ngerasa ada yang nyekek dada. Lu udah berapa lama di sini, Bang? Tanyaku pelan. Dia ngembusin napas panjang. Gak tahu pasti, katanya. Rasanya baru bentar. Ngopi, ngerokok, ngobrol. Tahu-tahu ketemu lu. Aku perhatiin wajahnya. Keriput halus di sudut mata. Bukan muka orang muda. Lu inget tahun berapa sekarang? Dia ketawa kecil. Pertanyaan apaan sih, Bang? Ya tahun sekarang lah. Sekarang itu tahun berapa? Dia diam. Lama. Tangannya berhenti ngaduk kopi. 2000, katanya ragu. 2000, berapa ya? Bimo berdiri mendadak. Bang, gue nggak enak. Orang itu nengok ke Bimo. Tatapannya kosong.
Kalau udah masuk sini, katanya pelan, yang susah itu bukan keluar. Aku berdiri juga. Kita mau jalan. Bapak warung menatap kami satu persatu. Jalannya satu, katanya. Tapi nggak semua sampai. Di luar, kabut nutup jalan. Dan aku mulai ngerti. Ada sopir-sopir yang berangkat. Tapi nggak pernah benar-benar tiba. Kami ninggalin warung itu tanpa pamit. Aku nyalain mesin truk dengan cepat, kayak takut kalau kelamaan sedikit aja, pintu warung bakal nutup sendiri. Mesin hidup. Tapi suaranya beda. Lebih berat. Lebih dalam. Kayak narik beban yang gak kelihatan. Bang, Bimo megang dashboard. Ini truk kenapa? Aku injek gas. Truk jalan, tapi pelan. Terlalu pelan buat muatan segitu. Padahal tadi, sebelum berhenti, masih normal. Muatan nambah? Bimo nyeletuk setengah bercanda. Jangan ngaco, jawabku, meski tenggorokan kering. Aku oper gigi. RPM naik, tapi truk tetap berat. Setiap meter kayak narik sesuatu dari belakang. Bang, lu denger nggak? Denger apaan? Duk, duk. Kayak ada yang ngetuk dari bak truk. Pelan, teratur. Aku rem mendadak. Apa itu? Suaraku agak naik. Suara itu berhenti. Bimo pucat. Bang, muatan kita kan kardus semua. Aku nggak jawab. Aku tahu. Kardus nggak bisa ngetuk. Aku turun, ambil senter kecil dari kabin. Cahaya nyorot ke bak truk. Gembok masih utuh. Terpal rapi. Gak ada yang aneh. Tuh kan, kataku, lebih buat nenangin diri sendiri. Perasaan lu aja. Aku baru mau naik lagi, waktu suara itu muncul lagi. Duk, duk, duk. Kali ini lebih keras. Dari dalam bak. Bimo hampir nangis. Bang, ayo balik. Aku naik, banting pintu, langsung jalanin truk. Pegangan, teriakku. Truk maju pelan, ngos-ngosan. Di spion, aku lihat kabut bergerak aneh. Kayak ada bentuk yang ikut. Dan di dashboard, jarum bensin turun cepat. Padahal baru isi penuh. Aku sadar satu hal. Yang kami bawa sekarang, bukan cuma barang ekspedisi. Aku terus maksa truk jalan. Gasku tahan, setirku genggam kuat. Tangan mulai pegal, tapi aku nggak berani lepas. Jalan di depan masih sama, lurus sebentar, tikungan kanan, lalu tanjakan pendek. Dan setelah tanjakan itu, warung tadi muncul lagi. Bang, suara Bimo gemetar. Itu, warungnya. Aku ngeludah keluar jendela. Mustahil. Aku yakin kami udah jalan cukup jauh. Mesin panas, bensin turun, waktu berlalu. Tapi warung itu berdiri di tempat yang sama. Lampu minyaknya masih goyang pelan. Aku banting setir, belok kanan sebelum nyampe warung. Masuk jalur kecil yang gak aku ingat ada sebelumnya. Aspalnya sempit, penuh daun kering. Lu yakin ini jalan? Gak, jawabku jujur. Tapi gue gak mau muter lagi. Truk masuk jalur itu. Pohon makin rapat. Cabang-cabang rendah nyentuh atap kabin. Bunyinya krek, krek, kayak kuku. Beberapa menit jalan, aku ngerasa dejavu. Batu besar di kiri. Pohon bengkok di kanan.
Bang? Apaan? Bekas rem itu, sama kayak tadi. Aku merem sebentar, lalu buka lagi. Warung itu muncul di depan. Kali ini lebih dekat. Aku rem mendadak. Nafas ngos-ngosan. Kita muter, kataku pelan. Dari tadi kita muter di sini. Bimo nunduk, mukanya di tangan. Bang, kalau kita nggak keluar, gimana? Aku nggak jawab. Aku nggak punya jawaban. Dari radio yang mati, terdengar suara lirih. Ojo muter, ojo ngelawan. Aku banting radio sampai lepas dari dudukannya. Di luar, kabut bergerak melingkar, nutup semua arah. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, jalan ini bukan mau dilalui, tapi mau ditinggali. Aku nekat jalan lagi. Bukan karena yakin bisa keluar, tapi karena diam juga bukan pilihan. Truk melaju pelan, nyaris merayap. Kabut di depan menipis sedikit, cukup buat nampakin jalan yang beda dari sebelumnya. Ada beberapa rumah kayu di kiri kanan. Lampunya temaram. Asap tipis naik dari dapur, lurus ke atas, nggak ke bawah angin. Bang, Bimo bisik. Ini kampung? Aku ngangguk pelan. Kayaknya. Kami lewat pelan. Beberapa orang berdiri di depan rumah. Wajahnya biasa. Terlalu biasa. Pakai kaos, sarung, jaket lusuh. Mereka nengok ke arah truk kami lewat, matanya kosong. Seorang ibu manggil. Mampir dulu, Le. Makan. Aku rem refleks. Bimo langsung nengok. Bang, jangan. Tapi perutku bunyi. Dari tadi cuma kopi pahit. Kami turun. Meja makan udah siap. Nasi putih, sayur bening, tempe goreng. Masih ngebul. Aku suap 1 sendok. Rasanya, hambar. Bukan gak enak, tapi kayak gak ada niat dimakan. Orang-orang itu ikut makan. Tapi sendok mereka cuma muter di piring. Nasi gak berkurang. Bu, tanyaku pelan, di sini kalau pagi jam berapa? Ibu itu senyum. Di sini gak ada pagi. Bimo berdiri. Bang, mereka gak lapar. Orang-orang itu serempak nengok ke Bimo. Gerakannya lambat, tapi kompak. Seorang bapak nyeletuk, nadanya datar. Yang lapar itu yang masih mau pulang. Aku taruh sendok. Tangan dingin. Di kejauhan, aku lihat beberapa truk parkir. Catnya pudar. Ban kempes. Ada yang berlumut. Plat nomornya tua. Tahun-tahun lama. Aku sadar. Ini bukan kampung. Ini tempat singgah mereka. Yang gak pernah sampai. Aku tarik Bimo pelan. Jangan banyak ngomong, bisikku. Masuk truk. Orang-orang itu gak ngejar. Mereka cuma berdiri, ngeliatin kami pergi, seolah udah tahu kami bakal balik lagi. Begitu pintu truk nutup, radio nyala sendiri. Kresek. Berita lalu lintas Pantura. Aku sama Bimo saling pandang. Bang, radio kan rusak. Diam. Suara penyiar muncul. Jelas. Terlalu jelas. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur Alas Roban, melibatkan 1 unit truk ekspedisi. Tanganku gemetar di setir. Matin, Bang. Gue nggak bisa. Radio lanjut.
Korban sopir bernama. Suara itu berhenti sesaat. Lalu nyebut namaku. Lengkap. Bimo nutup mulutnya sendiri. Itu nama abang. Hingga saat ini korban belum ditemukan. Aku injek gas. Truk melompat pelan, berat. Jalan di depan kabur, tapi aku maksa lurus. Radio ganti lagu. Lagu lama. Lagu yang biasa diputar bapakku waktu aku masih kecil. Bang, suara Bimo parau. Itu lagu lama banget. Penyiar balik ngomong. Berita ini kami siarkan ulang dari arsip tahun. Angkanya tenggelam di suara kresek. Tapi aku dengar jelas. Tahun itu, tahun aku pertama kali narik truk. Radio mendadak senyap. Di spion, aku lihat kampung tadi menghilang. Rumah-rumahnya pudar, kayak foto lama dibakar pelan. Aku ngerasa tengkuk berat. Kalau radio itu dari masa lalu, berarti kami mungkin juga sudah jadi masa lalu. Jalan tiba-tiba menurun. Kabut terbelah rapi, kayak ada yang sengaja buka jalan buat kami. Lampu truk nyorot sosok berdiri di tengah jalan. Aku injek rem. Bang, Bimo nyaris nggak bersuara. Orang itu tinggi, pakai mantel gelap. Wajahnya biasa aja, bukan seram. Justru terlalu tenang. Kayak orang yang gak pernah capek. Capek, ya? Katanya pelan, suaranya jelas meski mesin masih nyala. Narikin truk gak pernah enteng. Aku gak turun. Gak buka kaca. Pinggir, kataku singkat. Dia senyum kecil. Gak usah buru-buru. Di sini, gak ada setoran. Kalimat itu nusuk. Bimo ngeremas lenganku. Bang, jangan dengerin. Orang itu ngelirik Bimo sebentar, lalu balik ke aku. Lu kerja malam, siang. Hutang ngejar. Pulang jarang ketemu anak. Aku refleks nyaut. Lu tahu dari mana? Dia melangkah mendekat. Bayangannya, gak jatuh ke aspal. Banyak sopir cerita sebelum mutusin berhenti, katanya. Ada yang capek hidup. Ada yang capek pulang. Aku nelen ludah. Berhenti gimana maksud lu? Dia menunjuk ke belakang. Ke arah kabut, ke arah kampung tadi. Tinggal di sini. Narik gak usah jauh. Gak tua. Gak sakit. Terus di luar, tanyaku. Dia diam sebentar. Di luar, waktu jalan terus. Bimo teriak. Bang, itu orang yang di warung tadi bilang, yang susah itu keluar. Sosok itu ketawa pelan. Keluar boleh. Tapi jarang yang mau. Aku genggam setir kuat-kuat. Kalau aku berhenti, semua capek bakal selesai. Tapi kalau aku lanjut, belum tentu aku masih punya waktu. Aku injek gas tanpa mikir panjang. Truk meloncat pelan, hampir nyenggol sosok itu. Tapi begitu aku nengok spion, jalan di belakang kosong. Seolah nggak pernah ada siapa-siapa. Nafasku berat. Lu nggak apa-apa, Mo? Tanyaku. Bimo nggak jawab. Aku nengok ke samping. Kursi kernet kosong. Mo? Suaraku naik. Jangan bercanda. Aku banting rem. Truk berhenti mendadak. Aku turun, teriak-teriak manggil nama Bimo. Suara aku mental balik sama kabut. Bang? Aku nengok. Bimo berdiri di belakang truk. Tapi,
mukanya beda. Lebih pucat. Lebih tua. "Lu dari mana aja?" tanyaku kasar. Bimo senyum kecil. "Dari tadi di sini, Bang." Aku ngerasa dingin. "Lu tadi di samping gue." "Iya," katanya pelan. "Itu dulu." Aku makin panik. "Lu ngomong apa sih?" Bimo ngelus jaketnya. "Bang, inget nggak, gue bilang kenapa gue mau ikut narik?" Aku kehabisan suara. "Karena gue sebenarnya udah mati," lanjutnya. "Tabrakan di jalur lama. Tapi abang tetap jalan." Kepalaku berdenyut. "Itu bohong." Bimo geleng. "Abang cuma ingat versi yang kuat. Yang lemah ditinggal." Kabut di sekitar kami bergerak. Suara-suara samar muncul. Suara sopir lain. Suara klakson jauh. "Gue udah kelamaan di sini, Bang," kata Bimo. "Gue nggak bisa keluar." Aku nyamperin dia, mau megang bahunya. Tanganku nembus. Dingin. "Lu masih bisa," bisikku. Bimo senyum terakhir kali. Abang doang yang belum selesai. Dia mundur pelan. Kabut nutup badannya. Aku berdiri sendiri di tengah jalan. Dan buat pertama kalinya, aku ngerasa benar-benar sendirian. Aku naik lagi ke kabin dengan kaki gemetar. Kursi kernet kosong. Jaket Bimo masih tergantung, bau keringatnya masih ada. Kayak dia baru turun sebentar, bukan hilang. Aku nyalain mesin. Truk jalan pelan, nurut. Terlalu nurut. Kabut mulai menipis. Di depan, ada lahan luas. Kayak bekas rest area yang ditinggal lama. Aspalnya retak, ditumbuhi lumut. Dan di situ, ada truk. Truk yang aku kenal. Aku berhenti beberapa meter sebelum nyampe. Jantungku mau copot. Truk itu pudar, terkelupas. Tulisan nama ekspedisi hampir nggak kebaca. Ban kempes. Kaca pecah sebagian. Plat nomornya sama. Aku turun, jalan pelan mendekat. Bau besi tua dan oli basi nyengat. Di kabin truk itu, dashboardnya retak. Jamnya mati di angka pukul 1.11. Tanganku gemetar. Ini, truk gue. Aku nengok ke arah truk yang lagi aku naikin. Baru. Hidup. Mesin nyala. 2 versi. Satu masih jalan. Satu udah ditinggal lama. Di tanah, ada bekas roda yang tenggelam, seolah truk itu berhenti puluhan tahun lalu. Daun kering numpuk di sekitarnya. Dari kejauhan, suara bapak warung terdengar samar. Yang lama itu, yang milih berhenti. Aku nutup kuping. Gue belum berhenti. Langit di atas gelap pekat, tanpa bintang. Aku sadar sekarang. Kalau aku diam terlalu lama, truk yang hidup ini bakal nyusul jadi besi tua. Aku naik lagi ke kabin, banting pintu. Nafasku ngos-ngosan. Truk jalan sendiri begitu aku injek gas, kayak udah tahu arahnya. Beberapa meter dari truk tua itu, suara dari bak belakang muncul lagi. Bukan ngetuk, tapi gesekan. Kayak kardus diseret pelan. Udah cukup, gumamku. Gue harus tahu. Aku berhenti. Turun. Buka terpal. Begitu terpal keangkat, lututku lemas. Di dalam bak,
Bukan kardus ekspedisi. Ada kasur tipis, lemari kayu, tumpukan kertas tagihan, mainan anak, foto lama aku, istriku, dan anakku waktu masih kecil. Ini rumah gue. Aku ambil satu kertas. Tagihan listrik. Nama aku. Alamat rumah lama. Tanggalnya, tahun-tahun yang seharusnya belum lewat. Ada suara anak kecil. "Pak." Aku nengok. Gak ada siapa-siapa. Aku nutup mata, kepala nyut-nyutan. Ini cuma akal-akalan. Tapi truk terasa makin berat. Dari kabut, suara itu datang lagi. Suara sosok penjaga jalur. "Yang lu bawa itu hidup lu sendiri," katanya tenang. "Makanya berat." Aku teriak. "Balikin semua." "Bisa," jawabnya. "Kalau lu mau ninggalin." Aku ingat Bimo. Ingat truk berkarat. Ingat radio dari masa lalu. Aku nutup terpal lagi. Tangan gemetar. Kalau muatan ini ditinggal, gue pulang kosong. Kalau dibawa terus, gue mungkin gak pernah sampai. Dan di tengah alas roban yang gelap, aku sadar, pilihanku tinggal dua. Kehilangan hidup, atau kehilangan waktu. Aku jalan lagi tanpa tujuan jelas. Truk melaju pelan, tapi rasanya kayak meluncur di tempat. Udara makin dingin. Nafasku keluar putih, padahal ini Pantura, bukan pegunungan. Lampu truk nyorot papan penunjuk jalan. Catnya pudar, hampir habis. Semarang, 2 km. Aku nyengir pahit. Dari tadi juga jaraknya segitu. Di sisi jalan, aku lihat sosok-sosok berdiri. Sopir, kernet. Ada yang masih muda, ada yang mukanya udah kayak orang tua. Mereka semua pakai jaket lusuh, bau solar, bau jalan. Mereka nggak ngomong, cuma ngeliatin trukku lewat. Salah satu dari mereka jalan mendekat. Mukanya mirip sopir di warung tadi. "Lu ngerasa cuma semalam di sini?" tanyanya. Aku nggak jawab. "Di luar," lanjutnya, "anak lu bisa udah kuliah. Istri lu bisa udah ubanan." Kata-katanya pelan, tapi berat. "Berapa lama gue di sini?" tanyaku akhirnya. Dia mikir sebentar. "Kalau dari wajah lu, mungkin belasan tahun." Setir hampir lepas dari tanganku. Aku ingat malam aku berangkat. Ingat suara anakku pamit. Ingat istriku nyiapin bekal seadanya. Aku kira aku cuma telat sehari. Di spion, aku lihat rambutku sendiri. Ada uban tipis di pelipis. Radio nyala lagi. Ditemukan pria linglung di jalur Pantura, diduga sopir. Aku matiin. Gak mau dengar. Waktu bocor dari segala arah. Pelan. Gak kerasa. Dan aku tahu sekarang, alas roban bukan nyolong hidup. Dia cuma ngembaliin waktu yang ditinggal terus. Kabut di depan tiba-tiba terbelah. Bukan menipis, tapi terbuka, kayak pintu digeser pelan. Di baliknya, jalan aspal kelihatan lebih terang. Lampu kendaraan. Suara klakson jauh. Nyata. Aku injek rem. Truk berhenti pelan. Di tengah jalan, sosok itu muncul lagi. Penjaga jalur. Mantelnya sama, wajahnya tetap tenang. "Udah sampai sini," katanya.
biasanya yang sejauh ini udah ngerti. Aku nggak turun. Itu jalan keluar? Dia ngangguk. Dunia lu. Aku nelen ludah. Kalau gue keluar, lu balik ke waktu sekarang, jawabnya. Bukan ke waktu lu masuk. Dadaku sesak. Terus muatan gue? Dia melirik ke bak truk. Semua yang berat itu nggak bisa dibawa pulang. Aku pegang setir kuat-kuat. Kalau gue tinggal, lu istirahat, katanya. Nggak nambah umur. Nggak nambah capek. Aku ingat wajah anakku. Istriku. Walau mungkin sekarang mereka udah jauh berubah. Ada harga lain? Tanyaku. Penjaga itu senyum tipis. Pasti. Dia mendekat. Suaranya nyaris bisik. Kalau lu keluar, lu bakal hidup, tapi nggak utuh. Ada bagian dari lu yang ketinggalan di sini. Aku diam lama. Lampu dunia nyata berkedip di kejauhan. Aku tahu, apapun pilihanku, gue nggak bakal balik. Jadi orang yang sama. Aku injek kopling. Napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk alas roban, aku milih maju. Tanpa tahu apa yang bakal gue tinggalin. Aku lepas kopling pelan. Truk maju, roda-rodanya ngelindas batas kabut itu kayak ngelindas genangan air. Begitu masuk, hawa berubah drastis. Udara berat yang dari tadi nempel di dada, lepas. Lampu truk jadi lebih terang. Aspal di bawah ban terasa keras. Nyata. Tapi suara dari belakang belum hilang. Geser. Duk. Aku nengok spion. Bak truk bergetar pelan. Gue nggak bawa apa-apa, gumamku. Gue cuma mau pulang. Kabut di belakang menutup lagi. Penjaga jalur berdiri di batasnya, makin jauh. Dia ngangkat tangan, bukan melambaikan. Kayak nutup pintu. Truk meluncur menurun. Jalan ini beda. Nggak muter. Nggak ngulang. Setiap meter benar-benar ninggalin yang tadi. Radio nyala. Bukan kresek. Musik dangdut pelan. Lagu baru. Aku ketawa kecil. Nangis juga. Beberapa kilometer kemudian, aku lihat rambu besar, batang. Catnya masih baru. Aku berhenti di bahu jalan. Turun. Badanku gemetar. Lutut lemes. Aku buka bak truk. Kosong. Gak ada kardus. Gak ada kasur. Gak ada foto. Cuma bau kayu lama yang samar. Di saku jaket, aku nemu satu hal. Foto kecil, lusuh. Aku dan Bimo berdiri di depan truk. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang aku kenal. Bang, lanjut aja. Aku duduk di aspal. Subuh mulai naik. Dan aku tahu, ada yang ikut pulang. Tapi nggak semua. Aku lanjut nyetir pelan, masih gemetar. Jalan Pantura mulai ramai. Truk-truk besar nyalip, klakson saling sahut. Semua kelihatan normal. Terlalu normal. Tapi aku ngerasa kayak orang nyelonong masuk ke pesta yang udah hampir selesai. Aku berhenti di SPBU. Turun. Orang-orang nengok sebentar, lalu balik ke urusan masing-masing. Gak ada yang curiga. Padahal rasanya ada yang beda sama aku. Mas, isi berapa? Tanya petugas.
Aku bengong. Penuh, jawabku refleks. Petugas itu ngelirik trukku. Truk lama ya, Mas? Aku kaget. Maksudnya? Dia nepuk tangki pelan. Modelnya udah jarang. Masih kuat aja. Aku cuma ketawa kaku. Di toilet SPBU, aku nengok ke kaca. Rambutku lebih tipis. Kerutan halus di sekitar mata jelas kelihatan. Ini bukan wajah yang berangkat semalam. Aku buka HP. Nyala. Puluhan panggilan tak terjawab. Pesan numpuk. Tanggal di layar bikin kepalaku berdenyut. Tahun sekarang. Jauh lompat dari malam aku masuk alas roban. Tanganku gemetar waktu buka berita. Sopir ekspedisi hilang di alas roban ditemukan setelah bertahun-tahun. Ada fotoku. Lebih muda. Lebih utuh. Aku duduk lama di pinggir ranjang kabin. Aku hidup. Aku pulang. Tapi dunia nggak nunggu. Aku nyalain mesin lagi. Masih bisa nyetir. Masih bisa jalan. Cuma satu yang hilang. Tempat aku berdiri. Di hidup orang-orang yang dulu nunggu aku pulang. Aku nyampe rumah menjelang sore. Rumahnya masih di tempat yang sama, tapi catnya beda. Pagar lebih tinggi. Pohon mangga di depan udah gede, rindang. Aku berdiri lama di depan gerbang. Tangan gemetar, bukan karena capek nyetir. Aku pencet bel. Pintu kebuka. Seorang perempuan berdiri di situ. Rambutnya beruban di pelipis. Matanya, mata yang aku kenal. Dia bengong. Maaf, cari siapa, Pak? Suara itu bikin dada gue remuk. Saya, suaraku serak. Saya dulu tinggal di sini. Dia nengok lebih lama. Nafasnya tertahan. Nama Bapak? Aku sebut nama aku. Tangannya langsung nutup mulut. Matanya basah. Kamu, kan? Dia nggak nyelesain kalimatnya. Seorang cowok keluar dari dalam. Tinggi. Wajahnya mirip aku. Lebih muda. Lebih asing. Bu? Dia nengok ke aku. Bapak siapa? Aku senyum pahit. Bapak cuma sopir. Dulu. Kami duduk. Cerita pelan. Gak semua bisa diceritain. Gak semua dipercaya. Malamnya, aku tidur di kamar tamu. Dindingnya dingin. Jam dinding berdetak normal. Terlalu normal. Menjelang subuh, aku kebangun. Dari luar, suara truk lewat. Dan dari radio kecil di meja, suara kresek pelan. Kalau capek, aku matiin radio. Besoknya, aku balik nyetir. Jalur pendek. Siang hari. Gak lewat alas roban. Tapi tiap malam. Kalau jalan sepi dan jam nunjuk pukul 1.11. Aku tahu. Di hutan itu, masih ada jalan. Yang nunggu aku berhenti lagi. Terima kasih telah menyimak cerita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah menarik lainnya di dimensi lain. Saran dan kritik dari kalian sangat berarti. Agar perjalanan kita di dunia misteri ini bisa terus menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.
Di dimensi lain,